Saya backgroundnya di luar dari keluarga broken home. Mama papa saya bisa di usia pernikahan 18 tahun. Selang beberapa bulan mama saya menikah lagi dan cuma bertahan 1 tahun. Setelah itu mama saya ingin rujuk kembali kepada papa saya, tapi saya sebagai anak tidak setuju. Karena kekecewaan atas perlakuan mama saya waktu itu meninggalkan saya dan adik-adik saya waktu saya kecil. Dan saya dan adik-adik, singkat cerita, saya dan adik-adik saya sudah sembuh dari trauma terhadap semua perlakuan dan mami saya datang lagi. Yang saya mau pertanyakan, apa hukumnya seorang anak tidak merestui orang tua rujuk kembali? Terima kasih Ustadz. Islam itu selalu punya dawabit. Dawabit itu alasan-alasan yang detail. Jadi saya nggak bisa menyampaikan pandangan secara general. Apa hukumnya anak tidak setuju orang tua untuk rujuk? Itu general. Alasannya kenapa dulu? Dan itu sangat spesifik. Kalau alasannya ternyata misalnya salah satunya memang masih manipulatif, masih problematik misalnya. Jadi judulnya bukan gak setuju rujuk, tapi gak setuju saat ini karena belum siap. Karena kalau dipaksakan justru akan kembali mengorbankan anaknya yang masih kecil atau mungkin saling menyakiti suami istri. Jadi harus sangat spesifik alasannya apa. Tapi kalau misalnya alasan itu gak ada ilah, gak ada dawabitnya, ya gak bisa kita menyimpulkan bahwa gak setuju. Apa alasannya? Oh karena takut trauma, karena masih nggak percaya. Itu adalah sebuah pendapat subjektif kita. Kenapa nggak dibikin objektif dengan diperhatikan lagi atau dinilai lagi? Apakah udah siap, udah berubah? Kalau udah berubah, semua kita memang belajar untuk memberi kesempatan. Karena bukan orang lain aja yang pernah bersalah. Toh kita juga semuanya pendosa kan? Nggak ada satupun dari kita yang nggak pernah berbuat salah dalam hidup. Semua kita punya salah dan semua kita berharap dikasih kesempatan untuk berubah. Kalau serius mau berubah. Semua kita pengen dikasih second chance buat kita tuh kayak memperbaiki kesalahan di masa lalu, bayar utang. Saya misalnya sebagai seorang ayah, saya pernah ngerasa sangat bersalah sama anak pertama. Kenapa? Karena biasalah anak pertama itu kan masa perjuangan ya, dimana masih merintis usaha, bisnis segala macam. Jadi kayak sedikit waktu buat dia. Saya jarang nganterin dia sekolah, bahkan ketika dia perform di sekolah saya jarang nonton karena masih sering keluar gitu. Sedangkan anak kedua, ketiga dan seterusnya justru anak-anak yang paling bungsu sekarang itu paling total gitu dapat perhatian dari saya karena mungkin udah lebih stabil. Sehingga saya ngerasa kayak salah sama kakak gitu. Si kakak tuh dulu waktu dia masih kecil, golden age-nya dia, saya nggak bisa memberikan hak dia secara utuh. Nah itulah kesalahan saya dan penyesalan saya. Lalu saya harus membayar itu dengan anggap itu sebagai hutang pengasuhan yang saya bayar walaupun bayarnya udah telat pas dia remaja. Ya udah saya jadi support system terbaik dia semampu saya sampai saya bisa yakin kalau saya udah membalas atau membayar kesalahan saya di masa lalu. Semua kita pengen dikasih kesempatan itu. Gak ada dari kita yang ketika bersalah itu kemudian mengklaim bahwa saya gak bisa berubah. Semua kita berharap saya pengen berubah. Maka kasihlah kesempatan juga untuk orang lain berubah kalau memang dia udah siap. Makanya sangat kondisional dan sangat spesifik nih. Ibu masih kondisinya berat atau kondisinya masih nggak berubah dari dulu. Ya udah kasih waktu buat berproses. Jangan segera diiyakan misalnya. Kan nggak boleh tergesa-gesa tadi kan. Harus dijalanin prosesnya. Tapi kalau ternyata emang udah benar-benar udah hijrah, udah berubah, udah pengen memperbaiki diri, walaupun semuanya bisa terjadi, nggak ada yang jamin karena manusia bisa berubah. Setidaknya nahnu nahkum bizzawahir kata Umar. Kita berhukum dengan yang tampak. Yang tampaknya sekarang apa? Oh dia udah berubah. Tampaknya sekarang dia udah baik. Tampaknya dia sekarang udah nggak kayak dulu lagi. Kasih kesempatan supaya Allah juga ngasih kita kesempatan kalau kita bersalah. Bagaimana kalau nanti terjadi lagi apa yang kita takutkan? Bertawakallah kepada Allah. Gak akan rugi orang yang memaafkan. Karena kata Nabi, orang yang memaafkan kesalahan tidak ada balasan bagi dia kecuali Allah angkat derajatnya. Jadi ketika kita memaafkan orang lain, kita itu bukan downgrade. Kita itu bukan malah rugi. Kita justru akan Allah angkat derajatnya dan Allah berikan balasan yang setimpal. Itu pernah terjadi sama Abu Bakar. Abu Bakar tuh pernah marah banget sama seseorang yang sering dia bantu tapi malah memfitnah anaknya selingkuh. Aisyah tuh dituduh selingkuh sama
Orang yang sering dibantu sama Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar bersumpah, aku gak akan bantu dia lagi, kata Abu Bakar. Terus Allah turunkan ayat, walyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maafkanlah, berlapang dadalah. Kamu gak mau Allah memaafkan kamu juga? Akhirnya Abu Bakar menjawab, ala bala ya Rob, tentu ya Allah, tentu ya Allah. Akhirnya Abu Bakar pulang ke rumah, ngambil segala macam kebaikan di rumahnya, dia bawa ke orang tersebut, dia bilang, mulai sekarang kalau kamu butuh apa-apa bilang ke saya. Ini kelapangan hati Abu Bakar. Walaupun marahnya marah banget sih, kecewanya kecewa banget. Tapi karena Allah menawarkan ampunan, dan bagi Abu Bakar ampunan Allah itu lebih berharga daripada ego saya, akhirnya Abu Bakar bisa memaafkan. Sekarang pertanyaannya, seberapa berharga ampunan Allah, anugerah Allah, diangkat derajatnya di sisi Allah bagi kita. Dan itu jadi motivasi kita. Itu yang saya sebut tadi, Allah lebih besar di hati kita daripada manusia. Memang masalah kita saat ini tuh memang kecil banget sih Allah di hati kita. Jadi pertimbangannya tuh susah. Susah kita melakukan sesuatu karena pertimbangan Allah tuh susah. Biasanya pertimbangannya diri sendiri dan orang terdekat kita. Atau malah harta gitu, materi itu pertimbangan. Harusnya Allah itu pertimbangan utama kita sebelum yang lain-lain. Tapi karena porsi Allahnya kecil di hati kita, gak masuk dalam hitungan. Sedangkan orang-orang beriman, porsi Allah itu gede banget di hati mereka. Kalau Allah bilang, maafkanlah biar aku maafin. Oh gitu ya, ya udah nggak apa-apa. Karena memaafkan itu kecil dibandingkan dimaafkan Allah, itu jauh lebih besar. Karena porsi Allahnya gede. Dan ini bukan ego dan kemarahan aja, tapi sebuah kehati-hatian dan ketakutan. Tapi cobalah untuk melihat dari sudut pandang bukan hanya rasa kekhawatiran kita, tapi dari sudut pandang kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Siapa tahu itu bisa jadi jalan keluar. Dan gak menutup kemungkinan juga kan. Walaupun ada kemungkinan terulang lagi, ada juga kemungkinan justru akan happy ending. Semua itu masih relatif. Lalu bagaimana cara kita memilih sesuatu yang sangat relatif dan gak pasti ini? Pilihlah dengan nama Allah. Jangan memilih dengan atas nama kemarahan kita.